import $20 billion every year for diesel oil. So can you imagine the savings we will have when we will switch to biofuel? Dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah per tahun. Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Yang riset siapa? Riset dan inovasi ini dilakukan oleh siapa? Oleh profesor-profesor di ITB. Bukan dari negara lain. Nah, kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa. Kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. We want to go green in a very quick way. We want to produce our diesel from palm oil, and this will be a very strong growth driver. Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang berdikari dan berdaulat semakin menuju kenyataan. Sebagai negara besar yang memiliki potensi luar biasa, Indonesia mulai berhenti ketergantungan dengan produk-produk negara lain. Kita semua tahu jika Indonesia yang kaya ini sudah sering bergantung dengan negara kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Seperti halnya bahan bakar minyak atau BBM yang harus impor dari Singapura. Hal inilah yang membuat defisit transaksi berjalan Indonesia membengkak. Hingga saat ini, angka yang harus dikeluarkan Indonesia untuk mengimpor BBM, khususnya solar, mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 318,8 triliun rupiah per tahunnya. Karena itulah Indonesia mulai beralih dari penggunaan energi fosil, khususnya dari BBM, pada sumber energi yang lebih bersih seperti menggunakan bahan bakar yang berbasis nabati atau biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar ramah lingkungan yang berasal dari biomasa, mulai dari berbasis tanaman seperti kelapa sawit, limbah pertanian, limbah hewani, dan lain-lain. Produksi renewable biofuel dilakukan melalui green refinery atau kilang hijau yang di dalamnya melewati berbagai proses seperti menghilangkan pengotor, reaksi kimia konversi untuk memperbaiki sifat jelek pada biomass feed dengan menggunakan bantuan katalis dan gas hidrogen. Saat ini, Indonesia telah memproduksi BBN dalam bentuk biodiesel dari sawit. Biofuel yang dihasilkan dari minyak nabati merupakan alternatif yang menjanjikan untuk bahan bakar fosil. Bahkan program biofuel ini telah dinilai sukses karena mampu mengurangi kebutuhan akan impor minyak. Maka Indonesia akan lebih menghemat pengeluaran jika beralih pada sumber bahan bakar nabati ini. Berdasarkan data yang dihimpun Energy Institute, Indonesia tercatat sebagai produsen biofuel terbesar ketiga secara global yang telah memproduksi biofuel sebanyak 174.000 barel setara minyak per hari atau BOEPD pada tahun 2022.
Indonesia berdiri sebagai salah satu produsen biodiesel terbesar di dunia. Sebagai pemimpin global dalam produksi biodiesel, Indonesia mendapat manfaat besar dari sumber daya minyak sawitnya yang melimpah. Memanfaatkan posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia secara efisien memanfaatkan sumber daya ini dalam produksi biodiesel sehingga menetapkan standar global untuk biofuel berbasis minyak sawit. Hal inilah yang kemudian ingin juga dilakukan oleh pemerintahan Malaysia. Pemerintah Malaysia belum lama ini meluncurkan peta jalan transisi energi nasional atau NETR tahap kedua yang mencakup penerapan mandat pencampuran biodiesel B30 yang ditargetkan pada tahun 2030. Inisiatif ini muncul pertama kali oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang melihat kesuksesan Indonesia dalam menerapkan mandatory biodiesel 20% atau B20. Kemudian Mahathir menargetkan kebijakan itu bisa diterapkan pada tahun 2020 di Malaysia. Saat itu, Mahathir menyatakan bahwa Indonesia telah melampaui Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dan sudah menerapkan B20 pada sektor transportasi. Sementara itu, Malaysia baru menerapkan B7 pada sektor transportasi dan baru meningkatkannya menjadi B10 pada Februari 2019 lalu. Sementara itu, produksi biodiesel Indonesia semakin menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, menunjukkan industri yang kuat yang mampu memenuhi permintaan domestik dan global. Dengan kapasitas yang sangat besar, menunjukkan kesiapan Indonesia untuk memenuhi permintaan biodiesel yang terus meningkat. Mandat biodiesel nasional Indonesia dilaksanakan secara efisien oleh raksasa energi milik negara Pertamina bersama dengan beberapa perusahaan swasta untuk memastikan distribusi yang luas di seluruh negeri. Pertamina sendiri terus menggenjot produksi bahan bakar nabati dalam rangka mendukung target net zero emission 2060. Untuk di Kilang Cilacap sejauh ini telah berhasil memproduksi 3.000 barel per hari. Hasil produksi di Cilacap tersebut telah digunakan dalam berbagai event internasional seperti untuk generator di G20 hingga Formula E. Selain di Cilacap, Pertamina juga akan meningkatkan pasokan diesel berbasis CPO atau green diesel dari Dumai dan juga Pelaju, sehingga bisa menjamin keberlanjutan program biodiesel dan konsisten mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM. Saat ini Indonesia terus memperluas inisiatif pencampuran biodieselnya. Dimulai dengan industri kewajiban sektor publik atau PSO, program ini diperluas ke program B20 secara nasional pada tahun 2018, diikuti dengan peningkatan ke program B30 pada bulan Januari 2020. Pada bulan Agustus 2023, Indonesia semakin meningkatkan tingkat pencampuran menjadi 35% di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk melampaui tingkat pencampuran sebesar 35%. Pada bulan Mei 2023, pemerintah Indonesia memulai pengujian 50% campuran solar terbarukan yang secara khusus menargetkan alat berat yang digunakan di sektor pertambangan. Keberhasilan implementasi program B30 yang mewajibkan penggunaan campuran biodiesel sebesar 30% dalam bahan bakar diesel menunjukkan komitmen Indonesia terhadap energi terbarukan dan peran utamanya dalam inisiatif biofuel global. Meski sempat mendapat jegalan dari Uni Eropa, nyatanya bahan bakar nabati asal Indonesia laku keras di Eropa. Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI Taufik Aditya Warman mengatakan, setidaknya Pertamina telah ekspor 15.000 metrik ton biodiesel ke Eropa di tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong energi baru terbarukan atau EBT sudah di jalur yang tepat. Mandat ini telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam konsumsi biodiesel dalam negeri, mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan ketahanan energi. Pemanfaatan minyak nabati dalam biofuel juga turut berperan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama petani lokal, untuk turut serta dalam rantai pasok industri ini.